Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita mulai acara kita Manarema pada pagi hari ini, yang dapat memberi kekuatan, memberikan hikmat, dan menuntun setiap aktivitas kita awali dalam doa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, atas kasih, kemurahan, dan pertolongan Tuhan. Pagi ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh melaksanakan semua aktivitas kami, mulai pagi hingga sampai malam nanti, di dalam pimpinan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kami boleh kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan, sebagai bekal di dalam kami melaksanakan semua aktivitas kami. Mari kita baca di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-29. Kita mulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-12. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Di dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu kekayaan. Kalau kita berbicara tentang kekayaan, tentunya kita memiliki satu persepsi. Semua itu hanya tergantung dari uang. Kalau kita memiliki uang yang banyak, berarti kita itu kaya. Betul, tidak salah. Tapi pada pagi hari ini saya mau berbicara kekayaan ini, yaitu tentang kekayaan yang kekal dan kekayaan yang sementara. Kekayaan yang kekal itu adalah kekayaan di dalam Yesus Kristus. Tetapi kekayaan yang sementara itu adalah kekayaan yang sementara kita nikmati di dalam dunia ini. Semua ini terbatas. Terbatas sampai kapan kita dipanggil Tuhan. Maka semuanya itu adalah habis, selesai. Ya, bahkan pengkhotbah mengatakan segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini adalah sia-sia belaka. Kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Namun seringkali di dalam kehidupan kita, manusia, kita cenderung mencari kekayaan ini, ya, secara maksimal. Seakan-akan kekayaan itu dapat memberikan segala-galanya bagi kehidupan kita. Bukan Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak orang kaya yang hidupnya menderita. Ya, menderita. Banyak orang kaya yang tidak menikmati sukacita di dalam kehidupannya. Dalam kehidupannya berkeluarga, dalam kehidupannya di dalam bisnis. Ya, banyak hal itu terjadi. Tapi jikalau kita memiliki kekayaan yang kekal, itu kita akan menikmati segala-galanya. Sukacita bukan dari kita, tapi Tuhan yang berikan kepada kita. Jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan menuliskan, ya, ini nyanyian atau pujian daripada Daud. Bagaimana seseorang dapat memuji kalau hatinya tidak menikmati satu sukacita? Saya bisa memuji anak saya
menjadi anak yang baik dan pandai karena prestasinya di sekolah yang menunjukkan hasil yang baik. Itu semua Bapak Ibu Saudara sekalian tergantung dari kehidupan kita. Di sini kita melihat nyanyian Raja Daud. Raja Daud memuji Tuhan ya dengan hati yang penuh sukacita. Karena apa? Karena Raja Daud sudah melihat bagaimana Tuhan itu sangat luar biasa bagi kehidupannya. Di sini kita melihat ya, berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di sini menunjukkan bahwa Raja Daud memiliki satu kepastian, terpujilah Tuhan ya untuk selama-lamanya. Bahwa Tuhan itulah yang layak dipuji. Selanjutnya dikatakan di sini, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yaitu Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Baik di bumi maupun di mana saja, Tuhan memiliki kekuasaan yang luar biasa. Tuhan itu memiliki kekuasaan untuk membesarkan, mengokohkan segala-galanya. Jadi kalau kita memiliki Tuhan di dalam kehidupan kita, Tuhan akan memberikan segala yang kita butuhkan. Kan kekayaan itu ada di tangan Tuhan. Kalau kita selalu berharap pada Tuhan, kita menempatkan diri kita, pengharapan kita hanya kepada Dia, pastilah Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Yang perlu ada dalam hati dan pikiran kita, ya, yang tidak boleh kita lupakan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Baik waktu kita senang, waktu kita susah, waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi berbagai kesulitan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Itu yang harus kita miliki. Di sini kita melihat Raja Daud, ya, pujiannya terhadap Tuhan, segala-galanya dia merasa puas karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Baik kita susah, kita senang, kita gagal, kita berhasil, di dalam keluarga kita pun semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita mau menjadi orang yang berbahagia, kita mau menjadi orang yang diberkati dengan kekayaan-kekayaan, ya, baik kekayaan kekal maupun kekayaan yang kita butuhkan selama kita masih hidup di dunia ini. Kita minta dan kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Mari selanjutnya kita baca di dalam Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Jelas Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini ditegaskan kembali di dalam Wahyu. Wahyu ini adalah yang diberikan, ya, oleh Bapa kepada Tuhan Yesus Kristus dan disampaikan kepada Yohanes di Pulau Patmos. Di situ Yohanes menerima wahyu ini, ya, supaya lebih jelas sebagai satu peringatan bahwa anak domba yaitu Yesus Kristus itu layak menerima kuasa, kekayaan dan kehormatan serta kemuliaan dan puji-pujian. Tadi kita melihat
apa yang Raja Daud katakan di dalam nyanyiannya. Dikatakan Raja Daud memuji Tuhan di depan segenap jemaat itu karena sukacitanya, sesuatu yang harus disampaikan. Karena Raja Daud merasakan begitu luar biasanya Tuhan bagi kehidupannya. Layak dipuji, layak disembah. Karena segala sesuatu itu adalah milik Tuhan. Dan bahkan di dalam Wahyu dikatakan, anak domba yang disembelih yaitu Yesus Kristus yang sudah mati untuk saudara dan untuk saya. Kematian Yesus Kristus membuka tabir kembali hubungan kita manusia yang berdosa ini dengan Bapa di surga. Hidup kita sudah dipulihkan dari dosa. Sudah dipulihkan. Itu yang harus kita mengerti dan selalu kita sadari. Siapakah aku ini Tuhan? Mengapa Engkau berbuat terlalu baik bagiku? Hanya satu jawabannya. Karena kasih Bapa yang luar biasa. Kasih Bapa yang luar biasa. Sehingga Bapa mengaruniakan anak yang tunggal. Bukan sebagai satu hadiah yang langsung kita terima, tapi anak yang tunggal itu harus menderita. Firman Tuhan mengatakan, anak domba yang disembelih layak menerima kuasa, layak, sangat layak. Bagaimana dengan kehidupan kita? Sudahkah kita merasakan segala sesuatu yang indah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup ini? Layakkah kita memuji Dia? Saya katakan sangat layak, sangat layak. Karena hanya Dialah yang memperhatikan, yang mau berkorban untuk keselamatan jiwa kita. Sehingga kita pada saatnya akan menikmati satu hidup yang kekal di rumah Bapa di surga yang mulia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada pagi hari ini firman Tuhan selalu mengingatkan pada kita bagaimana kasih Bapa itu terhadap kita, sehingga kita tetap memiliki respon positif, iman yang teguh, percaya yang sungguh, sehingga pengiringan kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan, kita boleh lebih hari, lebih dikuatkan, iman kita boleh bertumbuh senantiasa menuju satu pertumbuhan, yaitu kedewasaan rohani. Itulah yang Tuhan minta, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sama-sama belajar kepada firman Tuhan, semua ini hanya oleh anugerahnya, hanya oleh kasihnya, hanya oleh pertolongannya. Kita koreksi hidup kita, apa yang masih kurang dalam hidup kita, apa yang menyebabkan seringkali kita jatuh di dalam kelemahan. Biarlah setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar, boleh menjadi firman yang hidup di dalam setiap langkah kehidupan kita, dan selalu menghidupi kehidupan kita yang penuh dengan kelemahan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur, kami merasakan Tuhan ada satu kekuatan baru dalam kehidupan kami. Untuk itu mari Tuhan meteraikan firman-Mu yang indah pada pagi hari ini di setiap kehidupan kami, sehingga firman ini boleh senantiasa mewarnai, menjadi bagian dari kehidupan kami, dan kami boleh selalu hidup di dalam pimpinan, pertolongan, dan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.